Assalamualaikum, Api. Waalaikumsalam. Masya Allah. Halo, Diana. Ada teman Fitri yang udah masuk. Oke, Api. Sebentar ya. Assalamualaikum, teman-teman. Assalamualaikum. Mohon maaf ya tadi Iya, terpental. Bu. Gak apa-apa, Api. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Api sebentar ya. Fitri mau sapa-sapa dulu teman-teman yang udah gabung di sini. Selamat datang Diana, selamat datang Anissa Zahra, selamat datang Fatima, selamat datang Julia, selamat datang Sima, selamat datang Jo, dan selamat datang Trimukti dan teman-teman yang lainnya. Sebelumnya Fitri mau nanya dulu, kabar Afi gimana sekarang? Alhamdulillah luar biasa sehat selalu. Gimana kabar Alhamdulillah, Fitri? Alhamdulillah, kabar Fitri juga baik. Oh iya, Udah Fi, lama ya kalau nggak boleh ketemu. tahu, ya udah lama banget, mungkin sekitar 3 tahunan ya, Fi, kita nggak ketemu. Iya, terakhir di sekolah SMA. Sekolah SMA. Oke, Api, Fitri mau tanya nih, apa sih kesibukan Api sekarang? Oke, langsung aja ya berarti. Kesibukan aku paling kuliah, terus bisnis, sama ikut program-program internal atau eksternal kampus aja sih paling itu, kurang lebih. Oh iya iya. Kalau boleh tahu, ya Api sekarang bisnisnya lagi bisnis apa aja? Kalau untuk bisnis, jadi namanya itu Avistore ya. Nah, di Avistore ini ada dua cabang gitulah istilahnya, dua bagian. Ada yang dalam segi skincare dan satu lagi makanan. Itu aja sih. Gitu. Oh, keren banget ya kalau misalnya Fitri lihat gitu ya, di Instagramnya Api itu banyak banget gitu ya, apa ya, produk yang udah terjual. Apalagi kalau misalnya balsunya. Pasti teman-teman di SMA tuh suka banget sama apa sama balsunya Api. Oh iya, Api, kalau boleh tahu, Alhamdulillah. Api itu kapan sih memulai bisnis Api? Terus kalau boleh tahu, bisnis apa sih yang waktu itu dirintis, Pi? Oke, kalau untuk bisnis tuh sebetulnya udah lama ya. Jadi gini ya, kalau boleh sedikit cerita gitu. Dari dulu tuh emang udah senang bisnis gitu ya. Jadi dalam hal maksudnya umur kecil pun udah ada ketertarikan gitu dalam berbisnis. Jujur ya waktu masih kecil tuh kan biasanya anak-anak main-mainan kayak gitu-gitu ya. Eh main tanah atau apa, tapi aku tuh waktu masih kecil SD kalau nggak salah mainnya tuh masak gitu ya, masak agar-agar gitu kalau nggak salah dulu, terus dijual-jual gitu, nggak tahu kenapa itu masih kecil tapi jadi keinget gitu ya. Terus semenjak masuk sekolah itu lebih tertarik lagi gitu, udah kayak harus aja gitu bisnis tuh gitu. Jadi dari MTS di terus lanjut man, emang udah suka bisnis sih gitu. Tapi kalau misalnya untuk merintis dari Avistore-nya ini sendiri, baru 1 tahun karena dari dulu tuh nggak pernah konsisten nih dalam bisnisnya itu. Nah, ketika lulus dari sekolah dan masuk kuliah, ada keinginan dan ketertarikan untuk aku tuh harus konsisten dong gitu dalam bisnis gitu. Dan ada keinginan juga untuk punya brand sendiri gitu. Jangan apa ya istilahnya cuman sekedar bisnis doang gitu. Gitu sih, Oh, jadi udah berarti, hampir 1 tahun. berarti kalau misalnya Fitri lihat bibit-bibit bisnis Api itu udah dari kecil ya, mulai-mulai masak-masak agar, terus Api jual-jualin, terus dari SD, SMP, sampai MAN itu Api udah mulai merintis bisnis, dan yang sekarang gitu pas lagi kuliah yang lebih diseriusin ya Pi ya. Dan di Api Store ini Api Mm-mm. udah 1 tahun. Masya Allah. Kalau boleh tahu, apa sih suka dukanya, atau mungkin pernah Api mengalami kegagalan dalam berbisnis, mungkin atau ditipu sama customer? Kalau misalnya kegagalan sih alhamdulillah bisa dibilang belum lah ya. Jangan.
jangan tidak pernah. Terus rugi, gimana ya istilahnya, kalau suka duka pasti ada ya. Tapi kalau untuk kegagalan terpuruk sampai kayak gimana gitu belum pernah sih. Jadi kalau dari suka duka nih ya, dukanya misalnya ya namanya juga bisnis ya, jadi nggak ada happy terus gitu. Jadi waktu dukanya itu misalnya ada customer yang mungkin sulit atau misalnya ada aja yang tidak sesuai ekspektasi lah ya istilahnya. Terus juga kan alhamdulillahnya udah punya reseller gitu ya kurang lebih 80-an dan itu tuh apa ya istilahnya ujian juga gitu ya ada yang karakternya seperti ini seperti itu kayak gitu jadi itu mungkin salah satu dukanya juga terus pastinya dari segi waktu nih Afia ini kan kuliah gitu ya waktu dari awal semester tuh emang bener-bener banyak ikut organisasi mau di internal atau eksternal jadi bener-bener kayak capeknya tuh kerasa banget bisa sampai sakit kayak gitu terus berjuang banget kalau dulu ya kayak seneng aja COD-COD ya karena baru-baru bisnis terus COD aja gitu kemanapun keliling Bandung di apa ya diturutin gitu ya customer itu nah itu bener-bener capek apalagi sendiri gitu kan dari mulai produksinya cari bahannya packingnya pengirimannya itu bener-bener sendiri dan itu mungkin dukanya dalam berbisnis kalau sukanya sih pasti banyak ya punya uang itulah gitu teh. Kalau misalnya boleh tahu, Api waktu itu pernah di apa teman-teman yang gak bayar itu banyak, Pi. Aduh, kalau misalnya bukan nggak bayar sih ya, lebih tepatnya dinantikan gitulah. Hmm. Jadi nanti belakangan gitu. Cuman kalau dari banyak enggaknya ya lumayan ya teh ya. Lumayan yang fit. Jadi kurang lebih puluhan lah ada gitu. Tapi ya namanya juga bisnis pasti adalah yang kayak gitu. Dan sampai sekarang Oh, pun masih apa ya berusaha untuk cari solusi dan ditangani lah, alhamdulillah. oh, berarti Api ini udah bertemu dengan beberapa karakteristik teman Api yang udah kelihatan gitu dalam hal pemesanan gitu. Terus terlebih juga Api bertemu dengan apa sih Api yang cabang-cabang itu apa namanya? Jadi ada Dropshipper. skincare, ada makanan. Oh gimana? Iya. Dropshipper ya, yang apa banyak cabangnya itu. Bukan. Jadi tadi tuh ada Avistore itu ada dua cabang gitu ya, istilahnya ada skincare, ada makanan. Terus juga paling reseller. Kalau Oh iya. dropshipper sih jarang teh. Hmm. Oh, berarti Api itu udah bertemu dengan beberapa karakteristik dari reseller yang itu ya. Nah, kalau boleh tahu Api gitu, Api menanggapi teman-teman yang apa bayarnya lama atau bertemu dengan karakteristik dari reseller yang apa sih yang nggak sesuai sama ekspektasi Api. Nah, Api itu gimana sih? Kan Api juga harus memanage apa ya amarah Api, emosi Api. Nah, itu gimana? Oke. Jadi kalau misalnya ketemu nih, istilahnya ya pasti semua orang yang bisnis itu ketemu pembeli lah ya, istilahnya customer yang eh satu bayarnya nanti-nanti sampai lupa mungkin gitu, atau misalnya nawar atau apapun itu yang membuat seller itu tidak enak hati misalnya bisa jadi. Tapi kalau dari Aviani sendiri menanggapinya ya yang pertama itu hal yang wajar karena manusiawi. Kalau misalnya dari hati sendiri kayak ada kesal gitu ya wajar juga ya. Jadi tapi harus di-manage juga gitu. Jadi ketika ada yang seperti itu, aku berusaha untuk memahami dulu. Ya udah nggak apa-apa lah. Mungkin emang tidak dewasa orangnya atau gimana. Terus juga bagaimana cara kita untuk mencari solusi atau jalan keluarnya gitu. Jadi ketika customer seperti ini pasti ada sebab dan ada solusi juga kan. Jadi misalnya kayak customer yang apa ya istilahnya sulit untuk check out gitu karena misalnya kemahalan budgetnya mungkin kita bisa kasih solusi yang lain terus misalnya customer ada yang belum bisa bayar sekarang kita cari solusi untuk nabung dulu atau dia jadi reseller kayak gitu-gitu pokoknya ya cara menanggapinya harus sabar. Berarti benar banget sih, sabar sih yang harus utama dan Api pun kayak memberikan solusi yang terbaik bagaimana
si para customer itu nggak kecewa ya. Yang itu sih yang nomor satu sih yang harus di highlight. Kita tuh nggak boleh membuat customer kecewa. Lalu Api, Fitri mau bertanya nih sebelumnya. Apakah Api pernah di underestimate kan nggak perihal Api berbisnis kayak ibaratnya, ah kamu mah nggak punya uang, kamu berbisnis, kamu mah apalah gitu. Pernah nggak Api? Hmm, pernah sih, tapi lebih ke produk mungkin ya, meremehkan atau menghakimi lah istilahnya ya. Jadi ketika baru-baru bisnis nih, nah di situ ada salah satu ya ada satu orang yang emang mengkritisi gitu ya, mengkritisi bahwa ini produknya nggak bagus katanya kayak gitu. Ini menurut penelitian seperti ini seperti ini dan itu benar-benar kayak menjudge banget. Tapi di situ aku speak up gitu bahwa kata siapa gitu. Terus istilahnya mah di situ ada perdebatan juga sih ya, bahwa ketika dia bilang bahwa produknya ini nggak bagus buat kulit, malah merusak atau apa, terus juga ini produknya nggak bagus dikonsumsi kayak gitu-gitu. Nah di situ tuh kayak dia belum coba tapi udah menghakimi duluan gitu. Nah dari situ benar-benar dikasih edukasi lah ya seorang tersebut bahwa nggak tahu kan ini produksinya itu pakai apa gitu, nggak tahu kan ini kualitasnya seperti apa atau mungkin yang dia tahu itu hasil penelitian dari produk yang kurang baik mungkin gitu. Nah, berdampaknya buat saya pribadi gitu yang merasa aman-aman aja gitu. Jadi ya kalau untuk hal seperti itu pasti ada gitu ya. Tapi kalau dari segi apa ya kata-kata dia bisnis karena itu belum ada sih, paling dari segi produk aja. Tuh. Oh, berarti banyak teman-teman yang apa ya membeli produk lain dan menyamakan gitu kualitas produk Api dengan produk Mm-mm. yang lain. Padahal kan nggak sama ya, Pi ya. Dan alhamdulillah gitu kalau saya dilihat gitu, Api ini ya Allah selain fansnya banyak, customernya itu banyak banget gitu ya. Kayak tiap hari tuh ada aja Bisa yang aja pesan. Oke, Pi. Boleh rezeki. dong, Pi? Alhamdulillah. Boleh dong, Pi, di-share tips-tips gimana sih Api menjadi pebisnis yang apa ya, yang pebisnis muda yang unggul gitu. Apa sih tips-tipsnya, Pi? Ya Allah, malu ya kalau misalnya dari ditanya tips atau kayak gitu, sebenarnya belum merasa percaya diri gitu ya sebetulnya. Karena ya masih belajar juga gitu, masih jauh dari kata sukses, tapi insya Allah kita sama-sama belajar. Meskipun keterbatasan ilmu dan pengalaman, kalau untuk tips dari berbisnis itu sebetulnya ya teman-teman bahwa bisnis itu semua orang bisa. Jangan sampai kita tuh udah punya stigma bahwa aku mah nggak bisa bisnis gitu, nggak ada turunan juga atau nggak bisa ngajak orang. Itu benar-benar statement yang salah sih menurut aku gitu, karena semua orang pasti bisa. Yang pertama adalah niat. Yang pertama niat dia itu berbisnis untuk apa gitu, apakah nanti hasilnya untuk hura-hura atau misalnya untuk apa gitu. Nah itu yang pertama adalah niat. Kalau misalnya memang dia niat bisnisnya itu mulia gitu ya, misalnya untuk menabung untuk kedua orang tua, untuk kebahagiaan orang tua, untuk naik haji misalnya kayak gitu-gitu yang mulia, insya Allah Allah tuh kasih jalan gitu buat menjalankan bisnis itu, walaupun pada hakikatnya misalnya menurut nalar manusia itu sulit, tapi kalau niatnya karena Allah, ketulusan hati kita, insya Allah mudah. Terus yang kedua, eh, kita harus cari potensi diri kita apa. Karena jujur ya, ketika kita bisnis melalui hobi atau misalnya bisnis di ranah yang memang kita sukai, itu biasanya mudah gitu. Jadi saran dari aku sih, tips yang kedua gitu ya, kita cari potensi diri kita itu di bidang apa sih? Apakah misalnya kita suka menulis, suka menggambar, itu kan bisa menjadi penulis buku atau apa gitu ya. Jadi tips yang kedua sih gimana passion sih? Karena ketika kita memaksakan nih misalnya ya, ini ada yang viral nih salah satu produk atau apa, kita memaksakan untuk ikut-ikutan tanpa tahu basicnya, dan kita niatnya itu karena ingin menyaingi orang lain yang viral juga misalnya kayak gitu. Nah, itu kurang tepat ya, karena niatnya udah salah dan itu bukan passion dia, dan akhirnya apa, bisa jadi rugi dan gak berkelanjutan kayak gitu. Terus apalagi ya, cari
cari sumber-sumber motivasi. Jadi apa yang menjadi motivasi kalian untuk berbisnis, nah disitulah dicari. Misalnya kalian termotivasi dari seorang entrepreneur si A gitu ya. Nah disitulah cari gali seperti apa dia berbisnis, seperti apa cara marketingnya dan lain-lain. Atau misalnya kita itu termotivasi ketika melihat orang-orang di jalan sedang berbisnis gitu ya. Nah, disitulah kita harus sering-sering carilah istilahnya sumber dari semangatnya kita gitu. Dan yang terakhir adalah doa ya pasti selain ikhtiar dunia kita juga harus berdoa sama Allah agar Allah memudahkan. Terus juga kita bisa ikhtiar-ikhtiar langit kayak sholat duha, terus berdoa di sepertiga malam gitu agar Allah itu memudahkan bisnis kita gitu. Jadi harus seimbang ya antara ikhtiar dunia dan akhirat. Dan satu lagi ya, kalau misalnya bisnis biasanya ada orang yang memiliki stigma bahwa duniawi banget sih cari uang terus. Nah, itu berarti hal yang salah ya, statement yang salah bahwa bisnis itu nggak selalu dunia. Toh uang itu bukan untuk hura-hura aja kan. Jadi tips yang terakhir itu yang terakhir adalah doa karena ikhtiar dunia dan akhiratnya itu harus seimbang gitu sih tipsnya. Oke, Fitri ini lagi ya, Fitri rangkum lagi. Yang pertama, teman-teman harus punya niat. Lalu teman-teman harus mencari passion, jangan yang lagi viral dijual tapi nggak sesuai dengan passion. Lalu yang ketiga, teman-teman harus cari motivasi. Motivasinya bukan dari sekedar dari YouTuber ya, mungkin kayak tadi Api sebutin di jalan-jalan kan banyak tuh pedagang kaki lima kan yang apa suksesnya juga minta ampun gitu ya. Lalu setelah itu kita harus berdoa juga. Cuman doanya kita harus lebih mendekatkan ya di sepertiga malam, terus sholat duha dan amalan-amalan lainnya gitu yang tadi Api udah sebutin gitu. Itu teman-teman jangan lupa tulis dan terus praktikin ya. Karena kalau misalnya cuma dengar nanti lupa lagi gitu. Ini sayang banget gitu ilmu yang sangat apa ya? Ilmu yang bisa dimanfaatin banget gitu dari Api. Oke, Api. Sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pi ya. Oh iya, Pi. Kan sekarang ini lagi rame ya perihal asumsi masyarakat, bukan asumsi sih, ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya kalau Api jualan, Api pembelinya nih, Fitri mau beli nih, tapi pakai harga temen. Nah, tanggapan Api gimana sih? Soalnya itu lagi rame dan dua pendapat yang berbeda gitu, stigma yang berbeda. Baik, gimana Api? Oke, kalau temen minta harga temen ya. Nah, jujur pertama nih, ketika mendengar hal itu, aku langsung mikir, temen itu harusnya lebih tahu perjuangan kita, dan temen itu seharusnya lebih apresiasi dan memberikan harga yang lebih harusnya ya. Kalau misalnya pandangan aku itu kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya ada temen yang seperti itu, yang pertama kita jangan langsung menjudge gitu bahwa iya apaan sih punya teman kayak gini terus nggak diladenin kayak gitu misalnya nggak boleh juga ya kayak gitu. Jadi ketika ada teman yang seperti itu yang pertama kita harus menghargai atau misalnya istilahnya menerima dulu tawaran dia gitu ya ingin meminta harga teman gitu karena mungkin kalau secara manusiawi wajar karena dia meminta harga teman karena kenal padahal walaupun statement itu salah ya. Jadi yang pertama itu hargai dulu apa keinginan dia, terus yang kedua kita harus kasih solusi atau misalnya kita kasih edukasi lah istilahnya ya bahwa ini tuh nggak bisa kalau misalnya harga segini karena dari pusatnya itu seperti ini dan harga aslinya itu seperti ini dari produknya kayak gini gini gini. Nah kita jelaskan secara detail jangan sampai kita menolak tapi karena alasan kamu tuh teman kok kayak gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus menolak tapi dengan jawaban yang memang karena apa ya? Profesionalitas lah ya. Jadi kita jelaskan kenapa harga dari produk ini segini, kayak gimana gimananya itu dijelaskan dan akhirnya insya Allah dia juga akan paham dan menerima gitu dan beli dengan harga normal. Gitu sih. Bener tuh. Teman-teman yang lagi dengar, teman-teman Api yang lagi dengar kita siaran ini, teman-teman jangan minta harga teman ya. Teman-teman harus melihat gitu. Yang pertama itu perjuangannya dulu. Lalu setelah itu nanti kalau misalnya udah
perjuangan Api udah dilihat, teman-teman bisa konsul sama Api. Kayak ibaratnya Api mau dicicil dulu skincare-nya atau apanya. Nanti Api juga memberikan solusi yang terbaik gitu untuk teman-teman. Karena Api juga nggak sejahat itu teman-teman, banyak banget orang-orang yang ditolong Api karena Api banyak banget resellernya. Oke Api, mungkin ini yang terakhir ya Pi ya, Fitri mau tanya. Enggak deh, bukan tanya, apa lebih ke pesan. Apa sih pesan Api untuk teman-teman yang mendengarkan obrolan kita kali ini dan baru mau mulai berbisnis? Pesannya ya. Kalau pesan dari aku sih, kalimat pertama ya, buat teman-teman yang mulai berbisnis atau yang pengen berbisnis, eh udah mulai nih, baru merintis, kalian hebat gitu, kalian udah mau melangkah ke langkah yang berikutnya, walaupun banyak di luar sana yang memang ingin tapi ragu, ingin tapi takut kayak gitu ya, pasti banyak banget yang kayak gitu. Jadi ketika kalian udah mulai nih berbisnis, meskipun dengan ilmu dan pengalaman yang sedikit, itu nggak apa-apa, kalian hebat, karena nggak semua orang bisa loh kayak gitu. Karena banyak ya temen-temen atau orang-orang di luar sana bilang sama aku tuh pengen nih bisnis kayak gitu, aku tuh pengen kayak orang itu, tapi nggak bisa, tapi malu, tapi takut, tapi nggak punya modal, tapi nggak banyak temen, tapi banyak banget tapinya. Nah, jadi ketika kalian udah mulai berbisnis, meskipun awal-awal belum ada yang beli, nggak apa-apa, kalian hebat. Terus pesan dari aku, semangat terus, karena yang namanya bisnis itu nggak instan ya, ada naik turunnya, dan yakin gitu bahwa nanti suatu saat nanti tuh akan sukses gitu. Jadi harus percaya diri, jauhkan gengsi, jauhkan ego, kayak gitu. Jadi di dalam berbisnis ini juga pesan dari aku, kita harus belajar pendewasaan diri gitu ya, karena yang namanya bisnis ya, jujur ya, bisnis itu menurut aku kayak sama halnya ketika kita berada di eh, ruang lingkup kantor, jujur. Karena kan kalau misalnya kita bekerja di kantor, pasti ada aja tantangan atau ujian dari luar dalam ya. Nah, ketika bisnis pun sama. Jadi di sana nanti kita akan diuji, di sana kita bisa jadi rugi, kita bisa banyak musuh lah, kita bisa banyak orang-orang yang nggak suka sama kitanya gitu. Terus banyak banget ujian-ujian yang seperti itu. Kalau misalnya kita kuat mental, insya Allah kita bisa sampai ke tahap akhir. Tapi nggak sedikit orang-orang yang memang kalah dengan pandangan-pandangan seperti itu gitu. Jadi ketika ada judgement dari orang lain, kamu kayak gini gini gini, sakit hati, mental tahu, nah itu nggak jalan lagi bisnisnya. Jadi perlu ditanamkan gitu ya, proses pendewasaan diri dalam berbisnis ini. Terus yang terakhir pastilah doa ya, jangan lupa diseimbangkan tadi. Itu sih. Tuh teman-teman, pesan dari Api yang pertama itu teman-teman harus berani mulai. Kalau misalnya nggak mulai ya kapan lagi gitu ya. Dan teman-teman harus konsisten dalam berbisnis karena nggak langsung apa ya, produknya itu langsung laku gitu ya Pi ya. Karena ada proses yang harus Betul. dihadapi. Selain proses yang tadi dihadapi itu ada emosional yang terbentuk, tadi kata Api, mulai dari sabar terus jadi menghadapi customer itu jadi lebih ramah dan yang lainnya. Dan teman-teman ingat poin lebih penting, nggak hanya dunia aja, tapi ke langit pun harus diketuk. Itu sih pesan apa yang paling penting, itu berdoa. Oke. Teman-teman ditulis ya, jangan didengarin aja karena apa ya, karena ini ilmunya sangat mahal banget gitu, langsung boleh diimplementasiin langsung setelah ini. Nanti mau buat bisnis nanti langsung tag Api aja ya pas kalau misalnya teman-teman udah mulai bisnis. Siap, semangat teman-teman. Oke Api, ada pesan-pesan yang mau disampaikan lagi nggak sebelum ditutup? Apalagi ya, bingung juga. Karena jujur ya, tadi yang pertama bahwa Vian itu bukan orang sukses, masih proses dalam menuju kesuksesan. Jadi di sini jangan sampai ada pandangan bahwa apaan sih baru juga segitu kayak gitu, udah mau speak up di luar misalnya kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai beranggapan seperti itu, karena yang namanya sharing itu siapapun boleh ya, dan di sini kita saling memotivasi agar kita sama-sama sukses bareng gitu. Jadi mohon maaf gitu ya, kalau misalnya ada istilahnya kata-kata tadi yang kurang berkenan, karena memang belum sukses juga, teman-teman masih belajar ya. Semoga dari
apa ya, sharing malam ini bisa menambah semangat kita semua, khususnya buat aku dan umumnya buat kita semua. Bisa tambah semangat juga buat teman-teman yang ingin berbisnis. Apalagi ya, pokoknya selalu semangat, harus pinter-pinter nge-planning juga nih kalau misalnya dalam berbisnis itu, karena tidak bisa dipungkiri kita umuran seperti ini kan lagi masa-masanya belajar ya, atau misalnya lagi banyak bantu-bantu orang tua. Nah, disitulah perlu manajemen waktu juga. Itu sih. Oke, siap. Terima kasih ya, Pi, pesannya teman-teman. Jangan lupa ya. Oke, itu aja sih teman-teman sharing kita kali ini bersama Afi. Dan Masya Allah ya, banyak banget ilmu yang dapat diimplementasikan langsung gitu ya, perihal bisnis ini. Oke, Afi, makasih ya, Afi. Mohon maaf ya, Fitri ganggu waktunya Afi malam-malam. Nggak apa-apa, santai. Reuni kita. Oke, kita reuni di Instagram ya, langsung live. Oke, siap. Makasih teman-teman semua yang udah menghadiri. Sebelumnya aku pengen nyebutin dulu ya. Makasih Aira, makasih Nisa, Nazima, makasih Iwan Setiawan, dan makasih Zihan. Makasih udah gabung. Dan teman-teman yang baru, yang belum sempat dengar poll, teman-teman nanti bisa langsung dengar poll di Instagram Afi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.